Terus lihat aku kalau di kaca juga jelek banget. Karena perubahan fisik ya? Iya. Rambut sempat? Iya, rambut di kemo pertama tuh udah botak semua gitu. Iya, bulu alis juga. Terus di kemo ketiga bulu mata juga Kak tipis gitu jadi kan. sampai semua tuh kena efek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Titik Putih? Senang sekali saya Intan Erlita menyapa teman-teman semua, para sahabat semuanya. Dan di episode kali ini, sebelum ini dimulai, saya sempat berbincang-bincang dengan narasumber yang hari ini hadir di studio Titik Putih. Dan dari perbincangan beliau, kita tahu bahwa yang namanya hidup itu pasti ada ujian. Yang nama ujian itu pasti tidak nyaman. Tapi itu adalah caranya Allah untuk membuat kita naik kelas atau naik tingkat. Tapi dengan satu syarat, apakah kita mampu menjalani itu semua atau kita banyak mengeluh? Justru dengan narasumber yang hari ini hadir, saya merasa malu. Karena ternyata beliau diberikan ujian yang luar biasa, dahsyat. Dan ternyata beliau bisa melewatinya dengan luar biasa. Nah, sudah ada Mbak Ashifa Syaban. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Kak Intan juga gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini tuh jauh-jauh dari Sukabumi. Iya. Dan ini pertama kalinya ke Jakarta. Betul nggak sih Pak? Gimana Mbak? Jakarta menurut Mbak? Wah, luar biasa sih, banyak gedung-gedungnya. Benar-benar ini baru pertama kali? Iya, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ya. Biasa kalau di sana lihatnya rumah, sawah, gunung ya. Gitu. Di sini gedung-gedung ya. Agak unik. Agak unik ya. Enggak lah, tapi menarik ya. Jadi dapat pengalaman baru ya. Alhamdulillah. Nah, Mbak Shiva ini kan diundang di sini karena pengalamannya sebagai seorang cancer survivor ya. Iya. Gitu ya. Nah, cerita dong Mbak gitu. Maksudnya pada tahun berapa sih Mbak waktu itu terdetek cancer apa ya Mbak waktu itu ya Mbak? Cancer mamai payudara ya Kak. Payudara, cancer payudara. Awalnya di tahun 2018 itu awalnya benjolan dulu ya, tumor. Terus aku ke rumah sakit yang ada di Kota Sukabumi. Di sana menurut dokternya kita coba operasi dulu biar tahu di dalam ininya apa gitu kan. Oh ini yang benjolannya itu. Mastiin dulu ya Kak ya. Habis itu tapi aku mikir dulu tuh Kak, ya kan serem banget dengerin operasi payudara gitu. Betul, kan. Serem, mana kan aku kurang ilmu lah, kurang paham juga kan masalah yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya istilahnya apa ya? Bodoh kata toloyo gitu ya, udah bodoh gak tanya-tanya juga ya Kak ya. Akhirnya aku nyobalah nggak berobat ke sana lah, nyoba ke pengobatan yang lain gitu kan. Ternyata berobat kemana-mana ke alternatif, mungkin Allah nggak ngasih kesehatannya dari lewat jalan itu ya Kak ya. Akhirnya nggak sembuh juga tuh ya, masih ada benjolannya. Memang nggak sakit sih waktu itu, cuman nggak nyaman aja kalau gerak atau apa nggak nyaman. Jadi benjolannya tuh bentuk dia tuh menonjol atau nggak menonjol sebenarnya? Enggak sih, diem sih kalau benjolan yang aku rasain, diem aja. Cuman kalau gerak-gerak tuh terasa kayak aja enak ya, gitu. Kayak ada yang ganjel ya? Kayak ada mungkin urat gitu ya, ketarik-tarik gitu. Jadi kerasanya tuh ke belakang sini yang nggak nyamannya tuh, bukan di arah benjolannya yang aku rasain di belakangnya. Nah, habis itu akhirnya aku mikir lagi tuh Kak, karena malu ya kalau balik lagi ke dokter yang ada di sana. Ya aku mikirnya carilah rumah sakit lain ya. Karena aku taunya Sukabumi sama Cianjur, karena kebetulan ibu orang Cianjur. Jadi ke rumah sakit yang ada di Cianjur aku periksa. Di Cianjur berubah sih, berbeda gitu ya. Sarannya mendingan di biopsi. Jadi mereka ngasih alternatif operasi itu terakhir gitu. Jadi aku beranilah belajar pengobatan ke medis lagi gitu kan. Ke sana habis itu di biopsi dan hasilnya tumornya masih ini sih Kak, masih belum ganas sih. Jadi kategorinya itu masih tumor yang masih jinak gitu kan. Waktu itu di 2018. Nah, udah tuh pakai obat dulu ya, pakai obat 1 minggu, 2 minggu, ternyata masih sama juga, masih. Jadi ini tuh ngerasa di belakang tuh ngerasa ada ketarik
ketarik gitu tangan aku tuh. Kayak pegel gitu ya, Mbak? Pegel, iya pegel gitu Kak. Dan akhirnya karena aku suka bawa nyetir sendiri dari Cianjur Sukabumi yang kerasa ininya ngaruhnya kalau lagi nyetir tuh Kak ini tuh kayak kaku banget, terus struktur tubuh. Kalau duduk aku tuh Kak asalnya gini kan, jadi agak bungkuk gini karena semakin kesini mesin berat, bebannya terasa berat gitu kan. Jadi itu tuh yang bikin gak nyaman. Kalau ke rumah sakit itu nyaraninnya obat lagi aku tuh ya gitu. Nyobalah ke rumah sakit yang lain yang ada di Cianjur juga gitu. Aku coba ke situ, dokter itu juga sama sarannya, pakai obat dulu. Cuman aku nggak tahan dok, gimana kalau ada cara lain nggak? Paling dioperasi dulu katanya, sampelnya dulu diambil katanya. Dok, gak bakalan diangkat dok payudara aku semua gitu. Sempat ada pertanyaan itu. Karena itu yang paling aku takutin Kak. Betul, semua perempuan pastinya. Iya, karena kondisinya waktu itu kan aku sendiri ya Kak ya. Masih ada harapan pengen punya keluarga utuh, punya suami lagi gitu kan. Kalau seandainya aku diangkat gitu ya, menurut pikiran aku manusia gitu Kak ya. Berarti harapan itu tuh gak bakalan ada. Berarti aku harus siap hidup sendiri lagi gitu kan. Jadi aku kamu mikirnya, waktu terdetek tuh lagi jadi single mom juga ya? Iya, aku beratnya di situ sih Kak. Ngerasa cancer tuh berat tuh di situ. Karena mungkin merangin harapan aku itu ya. Betul. Karena situasinya badan aku udah gak kuat banget, ya udahlah gak apa-apa aku ngikutin aja dokternya. Udah dok boleh aku operasi aja gitu kan. Akhirnya dioperasi di 2018. Hasilnya salah aku juga sih Kak. Gak tanya-tanya. Udah ngerasa sehat habis operasi 2018, aku gak kontrol lagi gitu. Masalahnya jadi ada nakalnya sedikit ya. Banyak. Oke. Soalnya aku pikir kan di awal biopsi hasilnya nggak ganas ya, berarti aku udahlah sembuh gitu kan mikirnya. Iya. Terus setelah itu balik lagi. Setelah itu yang bikin kamu balik lagi apa? Setelah kamu nakal nggak balik lagi tuh apa? Di tahun 2019 tuh Kak, tiba-tiba ada benjolan lagi di ketiak. Muncul lagi. Pas ada benjol lagi di ketiak, terus aku raba-raba tuh ya. Pas diraba ternyata di tempat yang sama ada. Jadi benjolannya udah lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya kan segede kelereng ya Kak ya. Mungkin itu kayak telur puyuh ya Kak. Lebih besar. Iya. Terus aku raba lagi. Ternyata beranak. Ada yang kecilnya. Dari situ aku kaget lah. Di situ aku merasa berat banget. Ya Allah berarti aku tuh hidup tuh gak lama lagi, berarti ini tuh beneran ganas itu, ini yang aku takutin gitu kan. Aduh berarti aku memang harus sendiri selamanya gitu. Aku mikirnya dari situ aku gak tahu gimana lah ya Kak. Mikirnya bingung, terus nanya ke siapa juga gak tahu apa-apa ya, bingung terus nanya. Terus lihat baca-baca di artikel juga kesannya tuh memang penyakit kanker tuh memang terkesannya berakhir meninggal ya Kak ya, terus seram juga, terus selain seram berat juga. Memang aku rasain sama juga, seram sama berat gitu Kak. Syifa pertama kali merasa bahwa wah kok ini beranak ya gitu. Iya. Terus ke dokter. Iya. Itu stage berapa? Nah stage 3. Udah 3 iya, ya? Pas ke dokternya marah-marah tuh Kak ke aku. Iya karena kamu hilangnya lama kan. Iya kan 1 tahun. Kata dokternya, kamu tuh gitu ya nggak sayang sama dia, kalau waktu itu mungkin nggak sampai harus begini katanya gitu. Kamu pertama kali begitu tahu kansernya stadiumnya naik, apa sih yang kamu rasain? Nangis itu depan dokternya marah-marah, aku nggak dengerin, cuma aku nangis ngebayangin udah aku berarti hidup sendiri, tubuh aku nggak sempurna, ya itu aja yang di pikiran aku, nangis sampai nggak karuannya, kayak linglung gitu Kak. Iya. Pas dokter ngomong apain aku nggak ngerti juga. Pas keluar aja, pas keluar aku malah bingung habis itu mau ngapain. Untuk susternya ini paham, mungkin ada sering ya. Ini mau ditanya rujukannya mau kemana, katanya mau ke Bandung atau ke Jakarta gitu kan. Padahal aku masih kalut banget waktu itu, kemana ya gitu kan. Terus ini harus gimana ya gitu ya.
saking mungkin waktu aku nangis itu dokter ngasih tahu mungkin ya, karena fokus aku itu pada kondisian kamu ya gitu. Jadi gak tahu setelah ini aku harus gimana gitu. Nah ketika kamu akhirnya cancer kamu stadiumnya naik, betul ya, stadiumnya naik, kamu menerima kenyataan yang cukup tidak mengenakan kan gitu ya. Reaksi keluarga kamu, anak kamu tuh gimana tuh? Kebetulan kalau anak aku dia jarang ngomong sih Kak ya. Seringnya main handphone karena kebetulan waktu itu pengasuhannya masih sama ibu. Jadi sebelumnya ada masalah juga dari aku. Jadi aku tinggal di Sukabumi sendiri Kak. Anak aku sama ibu aku gitu ya. Di Cianjur. Iya. Jadi sempat sakit juga yang memang tidak diperbolehkan pulang ke Cianjur gitu Kak sebelum dapat penyakit ini gitu ya Kak ya. Akhirnya aku sendiri itu waktu itu tuh sendiri. Tapi waktu kamu ke detect cancernya tambah tinggi itu stadiumnya bilang ke keluarga? Nah akhirnya aku telepon ya Kak ya sama ibu aku gini dan ternyata ibu aku tuh yang malah bisa nenangin aku banget gitu Kak ya. Yang selama ini aku tuh hidup ngerasa sendiri gitu, nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi pas ini tuh mungkin aku cerita ke belakang lagi ya Kak ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sebenarnya aku tuh dari keluarga yang broken home ya Kak ya. Ibu sama bapak bercerai karena memang ibu aku yang menginginkan perceraian. Nah dalam pikiran aku, ibu aku tuh nggak sayang sama aku gitu. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi tanpa aku sadari ternyata aku nyimpen dendam sama ibu aku sendiri gitu Kak. Nah dari situ kenapa kamu nyimpen dendam? Iya ngerasa ibu aku tuh nggak sayang sama aku. Kenapa dia mau bercerai sama bapak aku gitu? Kalau dia nggak sayang sama aku gitu ya, nggak mungkin dia mutusin berpisah dari bapak pada aku waktu gitu itu, ya. Karena di masa kecil aku tuh nggak ada memori ibu aku sama sekali. Semuanya bapak semua. Hilang. Iya nggak ada, karena memang waktu itu saya lebih banyak sama bapak gitu waktu kecilnya karena berpisah itu Kak gitu. Jadi ngerasa itu akhirnya setelah kena ini ternyata orang yang pertama kali bahkan yang tanpa aku minta mendengarkan cerita aku, yang nenangin aku itu ibu aku sendiri. Orang lain gak ada. Apa yang kamu rasakan setelah kamu menilai ibu kamu nggak peduli, nggak sayang, tiba-tiba dia orang pertama yang aku jadi berdamai dengan diri aku sendiri sih Kak ya. Ternyata ibu aku memang porsinya berbeda seperti keluarga yang menurut pikiran aku ya Kak ya. Mungkin tugas mereka sebagai orang tua untuk aku ada, cuman momennya mungkin berbeda. Waktu kecil bapak yang tugasnya, kemudian pas dewasa itu ibu gitu. Aku berpikir ibu aku tuh sayang sama aku, cuman akunya aja yang gak sadar gitu kan. Dari situ aku mulai ngerasa bahwa memang Allah tuh ngasih penyakit ini tuh ada alasannya gitu ya, supaya nyembuhin aku dari perasaan aku itu gitu Kak. Dari situ supaya kamu berdamai ya. Walaupun mungkin caranya dikemasnya kayaknya kurang nikmat, tapi ternyata gitu. Banyak banget hal yang menjadi baik ya. Iya gitu. Sejalan itu hubungan kamu sama ibu baik? Alhamdulillah sih Kak. Bahkan setiap kemo, operasi, setelah operasi pengangkatan payudara, orang yang pertama kali nenangin aku, ibu aku. Beliau bilang kayak gini, sekarang iya, biarpun aku hidup sendiri terus gitu gak apa-apa. Sekarang Sipa punya. Maaf Kak. Gak apa-apa. Tarik nafas dulu. Ya, sekarang Sipa punya keluarga utuh gitu Kak. Ada mama, ada Neng, kita gitu. Neng tuh anak kamu? Iya. Gitu. Berapa tahun jadi tuh kamu tuh battle dengan cancer ya? Dari 2020 operasi Radika sampai 2022 ya. 2020 itu masa terberat, kemudian lanjut kemoterapi sampai 8 kali ya Kak ya. Iya, di masa-masa itu, di masa-masa
kemo yang sebetulnya merasa berat banget tuh di kemonya. Nah, aku belum lihat titik terendah kamu nih. Kan namanya kemo tuh lelah ya? Lelah sakit banget, gak sih Mbak? Kak. Gimana sih Mbak? Sakit banget. Apa yang Mbak rasain sih? Efek sampingnya ya Kak ya. Waktu kemo pertama aku masuk ke IGD. Ya karena aku gak tahu juga harus gimana habis kemo. Ya, kan habis kemo tuh gak mau makan apapun Kak. Emang bau pahit, ini tenggorokan gak enak banget, pokoknya lidah juga putih-putih kayak gitu ya, kayak mau sariawan tapi nggak sariawan gitu. Itu efek tuh ya? Iya, kan kalau sariawan jadi perih ya. Ini tuh nggak berasa banget yang aku rasain, tapi katanya efek sampingnya beda-beda tergantung ini ya daya tahan tubuh. Kalau yang aku rasain demikian. Kemudian kemo kedua itu aku ngerasain kembung di perut, di lambung. Iya. Jadi kayak nggak enak gitu di perut. Iya, nggak enak gitu. Cuman yang aku tahu tips dari yang aku rasain ya Kak dari pas kemo, bukan banyak minum sih, sering minum harusnya. Sering minum, iya. Tapi volumenya sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit tapi sering gitu yang aku rasain. Ternyata setelah tahu tipsnya seperti itu, di kemo keempat aku nggak terlalu terlalu sulit. Cuman di kemo ketiga, aku tuh ngerasa mental akunya yang ini gitu. Mental kamu kena ya? Iya, udah apa yang kamu rasain? Capek banget gitu ya Kak. Terus lihat aku kalau di kaca juga jelek banget. Karena perubahan fisik ya? Iya. Rambut sempat? Iya, rambut di kemo pertama tuh udah botak semua gitu. Iya, bulu alis juga. Terus di kemo ketiga bulu mata juga Kak tipis gitu jadi kan. sampai semua tuh kena efek ya. Kulit aja kayak nenek-nenek. Iya. Lebih kusam gitu ya? Iya, kusam gitu kan. Aku coba foto-foto tapi pakai kerudung ya, nggak berani ini ya. Beda aja wajah aku tuh kayak lebih tua aja gitu kan. Udah dari situ nggak pernah mau foto lagi. Iya, serem gitu lihat aku sendiri. Takut dengan perubahan fisik kamu ya, maksudnya berubahnya drastis. Nah di situ ngerasa aku tuh udah kayaknya hidup aku tuh udah gak tahu sampai kapan gitu. Ada di titik itu pernah ya? Pernah. Bahkan aku tuh di kemo ketiga ngerasa gitu banget. Aku tuh capek gitu kemo terus-terusan gitu mau ngapain gitu. Terus aku sempat ngobrol sama kakak juga kan karena aku dua bersaudara ya Kak ya. Kakak aku mungkin pikirannya menurut persepsi dia pengen nenangin, cuman karena aku situasinya lagi gak baik, sensitif banget gitu ya. Aku bilang capek kemo wae gitu kan. Emang kunaon sih gitu. Aku masih nggak apa-apa nanti akan ada yang in subtitle-nya. Iya, terus kata aku tuh emang kunaon gitu, kemo wae gitu. Udah wae kemo gitu kan. Aku bilangnya tapi karunya Neng gitu kan. Kamu mikir anaknya? Kayak gimana Neng gitu kata aku teh. Ya udahlah Neng mah gak usah dipikirin katanya gitu, masih ada mama ini gitu kan. Nah dari situ tuh pikiran aku tuh lain, merasa aku tuh kayak hidup tuh nggak ada artinya gitu kan. Aku berjuang demi anak aku, sedangkan anak aku tuh ada ibu aku gitu. Jadi kayak ngerasa hidup aku nih buat apa gitu ngapain ya. aku berjuang capek-capek kemo susah-susah ya ngapain. Akhirnya karena aku kalut, aku bawa sarung seadanya, aku cekik sempat mau bunuh diri. Iya, aku tuh bunuh diri tuh bukan karena penyakit aku, karena mental aku aja yang nggak kuat gitu Kak. Sampai udah napas aku tuh udah ngap banget ya Kak. Kamu udah sempet sampai ngikat? Iya, udah ngikat banget sampai gitu Kak. Udah ngap banget. Tiba-tiba mungkin pertolongan Allah juga ya masih sayang sama aku. Anak aku yang jarang ngomong. Itu anak kamu ngelihat waktu kamu lagi gitu? Iya gitu. Anak aku yang jarang ngomong sama orang tiba-tiba meluk aku sekenceng-kencengnya. Terus ngomongnya jelas banget loh Kak. Uma gak boleh mati, nanti Neng sama siapa. Aku di situ kayak ketampar gitu Kak. Sadar ya Allah, aku tuh yang aku khawatirin anak aku. Dan anak aku tuh pengen aku tuh hidup gitu di situ gitu. Kok aku pikirannya kayak gitu banget gitu kan di situ. Itu apa yang kamu rasain tuh begitu anak kamu meluk? Dari situ malah aku jadi ngerasa yakin, termotivasi. Aku pasti sembuh gitu ya demi anak aku. Dari situ aku peluk dia lagi. Aku janji sama Neng. Iya Neng, Uma janji.
nemenin Neng sampai besar gitu kan. Aku janji Uma pasti sembuh lagi, kata aku tuh gitu. Biarpun Uma gak sempurna, kata aku tuh gitu. Tapi Uma punya keluarga, kata aku tuh gitu. Ada Neng, ada Mama gitu. Nah dari situ aku janji di hati ya Kak ya. Nah dari keyakinan itu semangat aku sembuh, ternyata kemo keempat, kelima, 6, 7 tuh gak berasa. Karena aku yakin dan semangat untuk anak aku gitu. Itu kuncinya ya? Iya. Ketika yakin obat jadi lebih. Iya. Bahkan kerasa kemo kulit gatal-gatal pun gak aku kerasain. Beda sama waktu 1, 2, 3 itu? Iya, aku ngerasa berat banget gitu kan. Efek samping keempat kan gatal-gatal ya Kak, sampai nggak bisa tidur tuh seminggu gitu kan. Terus kelima juga kan minum tuh pahit banget gitu kan. Terus keenam cuman 2 hari efek samping. Karena kamu semangat untuk semangat ya sembuhnya gitu. Tinggi ya. Apalagi kan ditemenin sama ibu aku terus gitu ya. Jadi benar-benar ibu dan Neng anak kamu tuh tim kamu untuk jadi kamu kuat ya. Malah aku tuh Kak, kan di rumah sakit aku tuh gak ada rumah singgah Kak. Jadi aku sewa kosan yang kan karena aku tuh kerja buat hidupin aku sendiri gitu ya Kak. Nyari kosan yang agak murah. Itu tuh petakannya cuman kasur, lemari Excel cuman 1 gitu. Jadi kalau sholat tuh si kasur harus dikeatasin dulu Kak. Oke. Kalau tidur bertiga, aku sama ibu aku tuh gak cukup. Jadi gitu ngerengkul. Iya, cuman aja yang ini gitu kan. Nah, aku tuh ngelihat mereka gitu, apalagi lihat ibu aku gitu yang udah tua tapi masih nggak pernah ngeluh gitu kan, masih nemenin aku berjuang. Dari situ aku yakin biarpun aku hidup sendiri terus ada mereka kok gitu. Masya Allah. Jadi kamu sadar ya yang dulu kamu anggap ibu kamu tuh jauh, gak ada memori tentang gak ibu. Ada, tapi waktu dewasa aku dapat gitu. Allah membalas ya, membalas semua dengan kebaikan mama kamu ngedampingin. Gitu. Dari situ Kak, aku menyadari bahwa gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya gitu. Iya. Itu keren banget, gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Mungkin tapi caranya yang berbeda. Iya caranya, karena kondisinya mungkin. Oke. Apa yang kamu dapat sehingga akhirnya kamu hadir di sini? Mungkin kamu punya pesan yang buat para sahabat Titik Putih yang mungkin sekarang lagi di fase baru menerima dirinya mungkin divonis satu penyakit gitu, sehingga akhirnya bisa sembuh dan insya Allah normal kembali. Mungkin ada 3 hal ya Kak yang mau aku sampaikan. Hal pertama untuk teman-teman yang mungkin hari ini punya nasib sama seperti aku, yang baru nerima diagnosa penyakit kanker, terutama kanker payudara. Jadi jangan beranggapan bahwa hidup kita tuh gak lama lagi gitu. Jadi tetap semangat, punya harapan dan yakin kalau memang kita dan yakin kalau memang kita tuh pasti sembuh gitu. Karena dengan keyakinan tersebut gitu ya, itu tuh buat modal kita untuk melalui proses-proses yang perjuangannya panjang sekali gitu ya. Terus hal kedua untuk teman-teman yang hari ini sedang berjuang untuk kemoterapinya, semangat terus gitu ya. Jangan lupa sering berdoa karena doa orang yang sakit pasti dikabulkan. Itu kerasa sama aku juga. Waktu sakit di kemo 4, 5, 6 aku berdoa pengen punya keluarga utuh. Terus Allah kasih juga gitu ya. Terus aku ingin menjadi orang bermanfaat. Ternyata Allah kasih jalan sampai hari ini bisa ketemu sama Kak Intan gitu ya. Mudah-mudahan hari ini aku di sini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Terus yang ketiga untuk teman-teman yang sudah melalui kemoterapi, pesan aku bukan pesan sih ya, sama juga motivasi diri aku juga gitu ya. Lebih mencintai diri kita gitu, karena memang kita sadar ya kalau tubuh kita itu memang tidak sepenuhnya milik kita gitu. Terus sering bersyukur, karena dengan bersyukur tuh kerasa banget nikmatnya gitu. Kayak habit aku tuh Kak sehari-hari kalau dulu sebelum kemo
kalau tidur ya tidur aja gitu kan, paling baca doa yang Bismika Allahumma ahya itu ya. Kalau sekarang tuh kalau mau tidur, selain baca doa, bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih udah dikasih umur hari ini sehingga aku bisa berjuang lagi untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Terus selain aku bersyukur sama Allah, aku berterima kasih sama tubuh aku sendiri, Kak. Iya, makasih tubuhku sudah membantu aku hari ini ya, nyelesain tugas aku untuk berjuang untuk lebih baik lagi gitu ya. Karena rasakan, Kak, punya bulu mata aja kan fungsinya kalau nggak enak itu air mata kan. Keluar terus ya. Iya, terus minum juga kan. Kalau pahit gitu kan, nggak enak banget. Air ke kerongkongan gitu kan. Itu kan nikmat dari Allah ya. Aku sendiri gitu, Kak, dulu nggak pernah bersyukur, lupa ya. Kalau sekarang tuh, ya Allah itu tuh nikmat dari Allah yang memang gratis gitu ya. Allah tuh nggak minta apa-apa gitu kan, cuma minta ngikutin aturan dan aturan kan buat aku sendiri gitu ya, kayak sholat, buat komunikasi juga kan sama Allahnya. Terus kayak kulit juga kan, kulit dia berfungsi dengan baik, gak ngasih gatel gitu kan, gak ngasih perih gitu kan. Kita suka lupa gitu, Kak, bersyukur kulit kita tuh ngasih fungsinya dengan baik gitu. Kamu ngomong kayak gini sebenarnya pengen ketampar aku loh. Gitu. Kadang-kadang kita lupa bersyukur ya, padahal sebenarnya justru dikasih set itu harus banyak-banyak bersyukur. Karena kan kalau dirimu merasakan di mana titik itu nggak nyaman ya. Gitu, jadi Kak, ketika sekarang dikembalikan lagi sama Allah kan sekarang alhamdulillah ya, rambut juga katanya tadi ceritakan numbuh lagi, alis, bulu mata dan kulit justru jauh lebih sehat ya. Gitu, jadi kamu bisa ngerasain pada saat nikmat itu diambil ya. Iya, bahkan sekarang tuh malu kalau tiap hari ngapain ya hari ini gitu kan, bisa ngasih apa gitu ya yang terbaik buat hari ini gitu, kayak gitu. Kalau enggak nyesel juga gitu, gitu ngerasain. Apa sih bedanya Syifa dulu sebelum terkena kanker dan sekarang yang setelah dinyatakan sembuh juga gitu dengan perjuangan yang tidak gampang? Apa tuh? Bedanya kalau dulu lebih temperamen kali ya sama ibu. Kalau ibu apa-apa cepet marah gitu kan. Kalau sekarang ngerasa ibu aku sayang gitu kan. Terus yang kedua ya sering bersyukur aja gitu. Terus hal-hal apa-apa tuh pengennya aku tuh pengen bermanfaat gitu tuh. Gitu intinya gitu. Kalau dulu mikir kayak manusia tuh transaksi ya. Apa sih untungnya buat aku gitu kan dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang hari ini aku manfaat gak sih buat orang gitu, bedanya. Kegiatan sehari-hari apa Mbak akhirnya sekarang? Sehari-hari aku ngajar ya kayak di mana? Di kampus swasta di Sukabumi. Masya Allah. Enggak sih Kak, dosen luar biasa. Jadi part time aja. Tapi utamanya sih dampingin anak aku gitu. Iya. Jadi guru juga ya buat anak-anak ya katanya? Iya. Guru apa Mbak? Buat anak-anak kecil baca tulis Iqra, Kak. Aduh, iya, jadi benar-benar gitu. Berubah ya kehidupan kamu sekarang ya. Iya, itu juga aneh gitu. Mungkin karena aku doa, mungkin doanya itu ya yakin sih kalau doa yang sakit pasti diijabah. Ternyata setelah aku melalui itu apa yang aku doakan waktu kemo itu Allah wujudkan pelan-pelan, Kak, dengan caranya yang luar biasa itu. Aku juga kadang takjub juga, kok bisa ya aku bisa kayak gitu ya. Terus sekarang kok bisa ya yang aku doakan selama ini kok tercapai pelan-pelan ya. Iya gitu kan. Sebenarnya bukan aneh ya, tapi ketika Allah memberikan kamu ujian dengan penyakit kanker tadi gitu ya, sebenarnya Allah menginginkan banyak kebaikan ya buat kamu ya. Iya, perubahannya Masya Allah ya. Mbak Syifa, dari tadi kamu ngomong ibu dan Neng, orang yang sangat mensupport kamu, yaitu adalah ibu dan anak kamu. Ada nggak yang mau disampaikan ke mereka sekarang? Kamu boleh ngomong nanti, Insya Allah kan siapa tahu nih Mama sama Neng lihat, boleh dong. Ada yang mau sampaikan? Aku ya boleh nangis. Gak apa-apa. Mungkin belum sempat tersampaikan. Iya. Mama minta maaf sih Pak. Lu gak kuat. Aku pegangin. Lihat. Suka marah-marah sama Mama. Tapi sih Pak sayang sama Mama. Maafin sih Pak. Makasih udah nemenin si Pak sampai bisa melalui semuanya buat Neng.
tetap jadi anak yang belajar terus, jangan diem. Uma janji temenin Neng sampai besar. Makasih. Gak apa-apa loh Mbak, udah lebih lega ya sekarang ya. Iya. Intinya kamu memaafkan semuanya sehingga Iya. bisa memulai menjadi Syifa yang baru ya. Insya Allah. Terima kasih Mbak Syifa. Iya, makasih juga banyak juga. Sama-sama. Aku udah dikasih kesempatan di sini ngomong, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat semuanya. Mbak Syifa makasih banyak ya. Datang jauh dari Sukabumi dan memberikan cerita yang inspirasi. Amin, Ini amin. sebentar lagi air mata saya jatuh kayaknya. Kalau kita lihat dari ceritanya Mbak Syifa, kita melihat satu hal bahwa terkadang kita melihat satu ujian itu adalah sebagai sebuah hal, kenapa sih aku yang sakit ini? Kenapa sih aku yang harus mengalami keburukan? Kenapa sih, dan kenapa sih? Padahal sebetulnya bisa jadi ini caranya Allah untuk memberikan kita banyak kebaikan. Ini caranya supaya kita naik level, ini caranya kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Di balik cerita tadi kita belajar bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan yang terpenting adalah bagaimana mental kita, psikis kita bisa melawan semua ketakutan-ketakutan itu. Karena obat akan bekerja maksimal jika kita mempunyai psikis dan mental yang sehat. Jadi semua nggak akan selalu yang namanya mendung. Pasti akan ada yang namanya pelangi, akan ada yang namanya cahaya. Bagaimana kita bisa melewatinya? Saya yakin kamu bisa karena kamu ada Allah dan juga ada keluarga yang siap mensupport kamu. Saya Intan Elita, sampai ketemu lagi di Titik Putih berikutnya.